Beberapa tahun yang akan datang, kerbau itu bisa kita temukan hanya di kebun binatang saja lagi. Waktu daging kerbau itu diimpor dari India ke sini, itu dirjennya saya waktu itu. Jadi memang tekannya langsung dari istana itu, Pak. Mau bagaimana caranya mau abang? Barangnya hitam. Sampai mati 24 jam itu nunggu supaya dia merah. Kan nggak mungkin mau barangnya hitam kok. Mungkin agak vulgar. Apa dosa kerbau? Apakah kerbaunya yang berdosa ataukah kita yang ada di Indonesia ini? Hampir semua suku di sini memerlukan kerbau. Dari SD kita diajarkan negara agraris, tapi pekerjaan kita hampir tidak agraris. Jadi kerbau India hantam peternak. 12.000 ton daging kerbau India sudah masuk ancaman penyakit zoonosis dan ketergantungan harga. Nah ini kan dulu-dulu tidak pernah dia kena kita penyakit mulut dan kuku di tanah Sumbawa sana. Tapi begitu ada daging kerbau sekarang menyerba. Kita ini adalah kumpulan pulau-pulau, Pak. Kumpulan etnis, kumpulan aneka fauna, kumpulan aneka flora, kumpulan adat istiadat. Di rumah gadang itu ada ditaruh. Nah, karena rumah gadang itu kan simbol daripada kerbau. Tahun 2022 sisa 1 juta lebih sedikit kerbau. Sedangkan sapi sudah 17. Jangan sampai seperti sapi nasibnya di Taiwan. Orang anak generasi sekarang dia tidak bisa mengenal sapi lagi, kerbau lagi karena sudah tidak ada lagi ternak itu di Taiwan. Populasi kerbau di Sumbawa saja sekarang sudah menurun. Ini tahun 2013 segitu. Tapi ternyata dari survei saya lagi yang terakhir-terakhir ini makin menurun. Sedih banget gitu loh. Nah, padahal kalau dibanding kerbau Sumbawa itu adaptasinya luar biasa. ADG-nya 1,2 itu dengan makanan yang seperti tadi itu Bapak-bapak lihat, apalagi kalau kita memberikan pakan seperti memelihara sapi gitu. Jadi betul-betul ternak ini menjadi konverter sejati pakan berserat. Kalau kita coret-coret itu Pak, nah apalagi sekarang Pak Presiden yang mau dilantik hari ini makan gratis itu dan tidak ada susu ikan, Pak. Yang Allah kasih tahu kita susu ruminansia yang ada. Susu ikan tidak mungkin ada, Pak. Ikan tidak bersusu itu. Jadi orang Palembang pasti dia ada makanan sana dari ketan, lalu dia makan sama gula puan ini. Gula puan ini dibuat dari susu kerbau. Dadiah yang ada di Sumatera Barat. Teknologinya sederhana aja, masukkan dalam bambu, terus ditutup sama daun pisang, terus sampai besok pagi sudah jadi. Tidak ada tambahan apa-apa. Ini begitu hebat susu kerbau itu. Nah di Sumbawa ada juga namanya palupu, Pak. Ini semua yang tidak dimiliki oleh sapi. Walaupun kita bilang sapi lebih hebat daripada kerbau. Ini kerbau didatangkan dari Hongaria oleh Profesor Cruz sebanyak 3.000 untuk memperbaiki genetis kerbau yang ada di Filipina. Saya tanya pemerintah Filipina, kenapa Anda urus sapi? Dia tidak mau APBN-nya berangkat ke New Zealand katanya. Nah, kita punya kerbau. Jadi luar biasa di sana itu. Ini kantor Filipina Kerbau Center ini luar biasa dan serba lengkap, Pak. Jadi kalau mau pelajari kerbau misalnya, kerbau Swambaplu, ya yang paling dekat kita ke Filipina saja. Karena di sana semua risetnya sampai molekuler sudah dilakukan gitu. Nah, di Italia luar biasa. Jadi ini sudah menjadi hak cipta negara dia. Keju mozzarella itu harus putih warnanya karena harus dibuat dari susu kerbau yang kadar lemaknya tinggi. Kalau kita lihat secara saintifik, bayangkan Pak, ini sisa limbah kacang hijau di Sumbawa itu. Nah ini yang dimakan oleh kerbau Pak. Nah coba bayangkan dengan sistem pencernaan yang luar biasa, dia menghasilkan daging dan susu sekian ribu ton limbah itu, nggak dimanfaatkan, dibuang aja. Ini kalau kita konversikan ke kerbau itu, tapi pemerintah sudah capek kita mau ngasih tahu Pak. Hingga ini yang mudah-mudahan di forum ini kita nanti bisa diskusi bagaimana cara yang terbaik. Bagaimana membangun industri kerbau itu. Apa kerbau yang salah? Apa lahan kita tidak ada? Apa teknologi kita tidak ada? Apa modal kita tidak punya? Apa SDM kita tidak punya? Apa pemerintah tidak punya? Semuanya itu ada. Masalah utamanya adalah mindset. Sudah barangnya ada, bahan pakannya ada, semuanya ada, tinggal gampang banget kalau mau. Cuman pemerintah ini kan bebal, Pak. Bebal sekali. Sekarang sibuk lagi mau dia bikin. Nggak mungkin sapi didatangkan lebih dari 1 juta ke Indonesia. Ini mau taruh di mana? Sapi itu harus butuh 18 derajat Celcius baru dia. Kalau sapi Prestil Holstein itu 18 sampai sekarang di New Zealand 50 liter.
Rata-rata produksi di Indonesia itu kan 12,5 liter. Nah, Hmm. mengapa kita ternak kerbau yang sudah ada, ternak kambing yang sudah ada, kita perbaiki manajemennya, maka kita akan dapat susu yang tidak perlu beradaptasi dengan kondisi tanah air ini. Ini mudah-mudahan nanti Pak Presiden mau mengajak orang yang memang benar-benar paham tentang, bukan yang orang abal-abal yang dipakai untuk melakukan itu. Nah, ini potensi pariwisata yang luar biasa, gitu. Ada keju sapi yang seperti ini harganya hanya $6. Nah, sementara keju dari kerbau itu $15 keju mozzarella itu. Luar biasa potensi harga yang ada itu. Tapi sekali lagi kita belum mau, karena apa? Yang datangkan sapi, datangkan daging itu kan DPR lewat, ikut juga, ketua partai ikut, semuanya ikut. Ya, jadi besarlah uang-uang yang di sana ketimbang mengurus kerbau di Sumbawa sana. Kalau kita lihat apa dosa kerbau. Orang di peternakan, fakultas peternakan, dia baca buku sapi lalu mengajar kerbau seolah-olah gitu. Contoh di yang gambar di tengah. Kalau birahi katanya sapi itu 3A katanya Pak Mulatno ya. Abang, apuh, anget gitu. Nah, coba Pak bayangkan, lihat barang kerbau tuh. Mau bagaimana caranya mau abang? Barangnya hitam. Nah, ini enggak. Jadi mau sampai mati 24 jam itu nunggu supaya dia merah. Kan enggak mungkin barangnya hitam kok. Deklarasi Sumbawa tahun 2005 perlu dipertahankan. Pangsa pasarnya luar biasa, Tanah Toraja saja seberapapun kerbau kita jual ke sana ditampung dia. Saya perlu menegaskan di sini bahwa waktu daging kerbau itu diimpor dari India ke sini, itu dirjennya saya waktu itu. Tapi saya sedih, tapi ya apa sih, karena ada atasan saya yang lebih berkuasa. Jadi memang tekannya langsung dari istana itu, Pak. Saya diprotes, tapi semua orang tahu bahwa hati saya nggak di sana sebenarnya, nggak setuju lah. Kalau Bapak pelihara sapi Bali dengan umur yang sama dengan kerbau, lalu dikasih makanan yang seperti yang dikasih sapi Bali hanya bertumbuh 0,5 kilo per ekor per hari. Mau dari langit makanannya, Pak Win sudah coba itu. Tapi kalau kerbau, Pak, bisa naik 1,2, bahkan lebih, Pak, 1,5. Kenapa dia bilang pertumbuhan kerbau lambat? Saya berani sekarang di tempat ini, kalau ada orang mau coba, beli kerbau yang beratnya 165 kilo. Sapi juga segitu. Lalu kasih makan yang sama. Kalau dia bagus pertumbuhan sapi, Pak, nanti ada mobil butut saya sebelah rumah, ada apa-apa diambil saja, Pak. Pakai taruhan, Pak. Ya, saya berani ngomong begitu. Nah, ini kasihan, Pak. Teman-teman di dinas itu ngajak dia, birahinya lambat, segala macam. Kan tidak pernah dia tahu, Pak. Saya kira Kiai Slamet dulu orang, ternyata kerbau itu di Keraton Solo. Coba bayangkan, Pak, sampai hari ini masih jadi kiai dia, Pak, kerbau itu. Tapi kita masih bebal. Nah, ini yang di Padrisan yang repot ini. Sudah buat rendang dari kerbau, rumah gadang dari kerbau. Kerbaunya makin hilang, Pak. Kalau mau ngomong kerbau ya sudahlah. Kalau memang susah mau baca kerbau ya undang saja saya. Insya Allah saya akan sampaikan apa adanya tentang kerbau. Mau di mana aja. Jadi saya menambahkan aja, karena saya mengalami langsung nih penelitian langsung. Saya coba itu penelitian dengan pakan yang sama, sapi Bali, kemudian sapi PO, sapi simental, dan kerbau. Di antara ya ternak yang tadi itu kerbau yang paling menguntungkan. Itu pakannya limbah tebu. Jadi ndak salah sebetulnya kita, nenek moyang kita dulu memelihara kerbau gitu. Mengenai populasi. Ini untuk di Sumatera Barat dalam 20 tahun belakangan ini tinggal separuh. Jadi diperkirakan kalau ini kita tidak peduli, saya yakin apa yang disampaikan oleh Prof. Suhub tadi, beberapa tahun yang akan datang itu kerbau itu bisa kita temukan hanya di kebun binatang saja lagi. Kalau kerbau mau seperti lebih dari sapi, caranya gampang. Satu, Pak, beli dia 30 ekor kerbau jantan bagus-bagus di seluruh Indonesia, kemudian diekspor ke Amerika. Dibiarkan sebulan, lalu didatangkan jadi kerbau Amerika, Pak. Nah, kalau kerbau datang dibilang kerbau Amerika, semua orang akan pelihara. Nah, yang kedua, bawa dia ke Istana Negara, Pak. Jadi dibuat semua dia gantungan kunci nanti untuk presiden kalau ada tamunya kasih dari kulit kerbau itu kunci, gantungan kunci itu kulit.
kemudian semua kuliner yang ada untuk tamu negara itu dari daging kerbau. Maka dia akan terurus kerbau ini. Tapi kalau mau diserahkan, Pak, kasihan memang Pak petani kerbau. Di Sumbawa bilang sekarang bahkan mau dibunuh kerbaunya karena apa? Kita punya kerbau tidak dapat bantuan katanya. Bantuan sapi semua, Kak. Tidak ada yang bantuan kerbau. Sapi ini kan pendatang kecuali sapi Bali. Nah, karena dia pendatang, Pak, ya banyak yang antusias, Pak, terutama Senayan, kan. Pak Mulyono tadi ngasakan sendiri. Rp1 saja per 1 kilogram, Bapak tinggal hitung saja, Pak. Nah, inilah mudah-mudahan nanti Pak Prabowo tahu bahwa potensi susu yang ada itu potensi si kerbau, bukan potensi susu ikan. Suruh berhenti dia ngomong susu ikan itu. Dia buang-buang waktu. Saya kalau mau ngomong kerbau, Pak, udah selesai-selesai. Saya senang banget, Pak. Saya ini, Pak, ya, saking saya dengan itu, sampai ilmu mencuri tentang kerbau saya kuasai, Pak. Di universitas saja, Pak, tidak ada pelajaran. Hanya satu-satunya yang ngajar ternak kerbau itu Fakultas Ternakan Unram, namanya Pengembangan Peternakan Kerbau dan Sapi di Indonesia. Itu mata kuliah, Pak, di semester 7. Ternyata kalau diurusi pemerintah bukannya malah berkembang, tapi malah mati. Malah high cost dan Iya. nggak hasil. Ya. Nah, jawabannya simpel sebelum Pak Mono lanjutkan. Karena ternak kerbau yang dipelihara rakyat makan rumput atau jerami, yang di sana makan kwitansi.